Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Saifuddin, NIM saya E201928 akan menerangkan ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Pengertian ekonomi dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Contoh perhatian tabel 41 hal 18 Sadama Sukirno. Tabel tersebut menunjukkan hubungan antara disposable income dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga. Kecenderungan mengkonsumsi. Kecenderungan mengkonsumsi marginal MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi AC yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Kecenderungan mengkonsumsi rata-rata APC merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi C dengan tingkat disposable income. Contoh bagian tabel 42 hal 10 Sadoma Sukirno. 2. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. A. Fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang berdasarkan tetap atau jenis investasi yang tidak mempengaruhi dengan besarnya pendapatan. Investasi terpengaruhi merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Contoh angka keseimbangan pendapatan nasional dalam triwulan rupiah. Dan sebagai berikut. Dan kecenderungan menabung marginal MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan AS dengan pertambahan disposable income. Kecenderungan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan AS dengan pertambahan disposable. Keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila 1. Ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Investasi sama dengan tabungan. Faktor penentuan investasi. 1. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. 2. Suku bunga. 3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. 4. Kemajuan teknologi. 5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. 6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Investasi meliputi pengeluaran untuk 1. Pembelian barang modal yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. 2. Penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. 3. Pengeluaran untuk membangun kantor pabrik dan lain. 4. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto didapatkan dari investasi bruto depresiasi. Investasi. Fungsi investasi. 1. Pengertian investasi. Investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelajaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya adalah C sama ATBY. Dinama A. Konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional 0. B. MPC. Keterangan. 1. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. 2. Kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi, sisa pertambahan pendapatan ditabung. 3. Pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Pendapatan konsumsi dan tabungan. Pendapatan internasional. Diagram alias perekonomian dua sektor, yaitu
barang pasar dan RT dihasilkan konsumsi berdasarkan faktor produksi disebut RT produsen. Aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. 1. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. 2. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. 3. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk mengkonsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. 4. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjamkan tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Dan sekian, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.